Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bid daraini. Amin. Faslun a'dzarul jum'ati wal jama'ati ila anggol. Masih bahas tentang sholat Jumat dan sholat berjamaah ila anggol sampai perkataan musannif. Wafat dulu sin la ikin Wa? di. Wafat dulu sin la ikin di. Wafat dulu. Wafat dulu. Wafat dulu. Wafat dulu. Aku. Wafat dulu. Akdu. Oke. Wafat dulu sin. Bentah kedui angkuyan tidak memiliki pakaian laikin secocok yang pantas bihi ya kalaban orang dengannya yang tidak pantas dengannya. Jadi banyak orang nih sebenarnya sholat Jumat disunnahkan pakai putih-putih ya, yang paling bagus semuanya putih, atas putih, songkok putih, baju putih, sarung putih, atau langsung pakai gamis, itu paling bagus. Kalau tidak punya paling sedikit bagian atasnya putih, baju dengan songkok. Tidak punya paling sedikit songkoknya putih. Nah, kan coba dilihat di masjid. Banyak orang tidak mengamalkan sunnah Nabi. Ya. Alasannya tidak sempat. Ya. Alasannya tidak sempat. Kalau bukan kita yang mengamalkan sunnah Nabi, siapa lagi? Kalau bukan kita umat Islam. Alasannya tidak sempat, Mas. Pakai baju putih tidak sempat. Ya. Karena saya ini kerja di kantor, Mas. Di kantor itu seragamnya warna coklat umpamanya. Jadi tidak sempat. Kata siapa tidak sempat? Helm besar ente bawa, laptop ente bawa, tas ente bawa. Masa baju putih tidak sempat? Kalau sebelum berangkat ke kantor, mama kerja kantor, simpan baju putih, simpan di jok motor atau di mobil, simpan jok motor. Nanti ketika ke masjid, kan masjid ada WC tak? Ada tak masjid yang tak punya WC? Tidak ada, bersalin di masjid. Nyampe masjid bersalin. Ya, simpan tuh baju coklat, lipat, ganti baju putih. Kalau perlu ganti gamis putih, ganti songkok putih. Bisa, kata siapa tidak sempat? Bukan tidak sempat, tapi malas. Itu nambah pahala. Pakaian putih sunnah Nabi, nambah pahala. Pakai songkok nutup kepala, nambah pahala. Ada orang banyak tak? Ada tak orang Islam sholat tapi tidak pakai songkok? Ada tak? Banyak laki-laki sholat tak pakai songkok. Kalau tanya kenapa tidak pakai songkok? Kan tidak wajib, betul. Pakai songkok tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi jangan ente remehkan. Sunnah itu nambah pahala. Ingat, kita sholat, kita ibadah bukan nak ngurangkan pahala, tapi mau nambah pahala. Ada lagi jawab, tidak sempat, Mas. Tidak sempat bawa songkok, Mas. Payah, kata dia. Payah. Songkok itu kecil. Nih songkok nih, ini songkok. Apalagi songkok ini nih. Apalagi songkok model ini. Kata siapa tidak bisa bawa songkok? Paling gampang songkok. Tinggal ente lipat dah. Nih lipat nih. Kami kecil masuk kocek. Kan? Nanti ketika sholat nanti pakai. Bilang songkok tak sempat, rokok sempat. Besar mana songkok dilipat dengan rokok? Nih songkok dilipat segini digenggam bisa. Hilang tak nampak. Kalau rokok digenggam bisa? Tak bisa. Ada orang gitu bilang tak sempat bawa songkok, rokok kau sempat ya. HP 2-3 butir kau bawa. Bilang tak sempat. Makanya ayo, kalau bukan kita umat Islam yang mengamalkan sunnah Nabi, siapa lagi? Jangan teremehkan hal-hal sunnah. Karena kalau kita udah ngeremehkan hal-hal sunnah, nanti lama-lama biasa ngeremehkan hal-hal wajib. Tapi kalau sebaliknya, kita rajin mengamalkan yang sunnah-sunnah, apalagi yang wajib-wajib. Nah, jadi itu sunnah. Disunahkan juga sholat pakai siwak. Irfa siwak. Ayo semua santri angkat siwaknya. Maafkan Mbak Din, Mbak Del Utlah. Habis liburan nanti diperiksa lagi. Siwak. Nanti. Ini orang kalau sholat pakai siwak, halas, turunkan. Orang kalau sholat pakai siwak, pahalanya sama dengan 70 kali sholat. Pakai siwak. Ya, laki-laki perempuan sama. Dah nambah dah 70 pahala sholat. Ditambah lagi sholat pakai imamah nih, sholat pakai imamah pakai surban. Pahalanya sama dengan 70 kali sholat. 70 tambah 70 berapa dah? 140. Ditambah lagi ente sholat pakai rida. Nih pakai rida, yang laki-laki pakai rida, surban. Rida tuh boleh sholat pakai rida, dipakai gini. Cuma
Yang paling banyak Nabi ngelakukan itu ridanya simpan di bawah. Walaupun ada sejadah, ridanya ditambah lagi untuk jadi sejadah. Itu pakai rida nih selendang, pahalanya 70 kali sholat. Jadi kita sholat pakai rida sama dengan 70 kali sholat. Ente sholat subuh tadi, sholat subuh pakai rida, pakai siwak, pakai imamah, yang saya tipu teramai pakai imamah, itu sama dengan 70 kali sholat. Kali 3 berapa? Jadi sama dengan ente sholat 210 kali sholat subuh pahalanya. Sayang hilang berjumlah. Nah, berat memangnya. Ini bawa ini berat. Berapa kilo ini beratnya? Ada nggak 100 kilo? Ya. Ada orang bilang, tapi kan anak bukan ulama mas. Anak tak pantas pakai ini, pakai imamah. Iya. Kalau sholat, walaupun ente bukan ulama, sholat disunahkan pakai imamah nih, pakai sorban. Tapi kalau keluar, tidak usah ente pakai. Ente keluar, tidak usah pakai. Ini pakainya ulama. Kalau di luar, tapi kalau dalam sholat, ente ulama bukan ulama, disunahkan pakai ini. Pakai imamah. Kalau di luar sholat tidak usah, pakainya ulama. Takut ente nanti pakai ini, pakai besok gini ya. Dikira ente ulama, ada orang nanya hukum kan ente gengsi tak tahu jawab. Pak Ustaz, apa hukum judi slot? Tergantung, boleh lah. Kalau udah kepepet gimana? Kepepet tak ada duit. Apa hukum apa Ustaz? Pacaran Ustaz gimana? Ini bingung kan Ustaz kan? Di segi ulama lah sorban besar gini. Ya gimana Pak Ustaz hukum pacaran? Yang penting mau sama mau, tak apalah. Udah payah gak Pak Ustaz tuh. Ya. Gimana hukum perempuan tak pakai kerudung Pak Ustaz? Perempuan muslimah enggak apa-apa. Ya, wajah enggak perlu dikurung. Wajah itu enggak perlu ditutup pakai jilbab. Yang penting hati pakai jilbab. Ada tuh kaum muslimah begitu. Wajah enggak perlu pakai jilbab. Yang penting hati pakai jilbab. Iya. Nanti kalau ente pakai motor, ya tak usah pakai helm. Yang penting hati pakai helm. Kena tabrak truk pecah 2 kepala ente. Ngerti ya? Nah, ini sunnah-sunnah Nabi yang banyak orang sekarang meninggalkan. Makanya nanti insya Allah sekarang ini 1 Dzulhijjah. Sebenarnya sunnah nih puasa. Kalau tidak bisa paling sedikit nanti ngambilnya 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah dengan 9 Dzulhijjah hari Arafah. Jadi insya Allah ente santri malam Rabu ente sahur di sini. Sahur. Hari Rabu ente balik. Buka puasa di rumah. Kenapa? Biar pondok tak masak lagi. Yang pertama, yang kedua biar ente suka, betul lah? Ya udah enggak apa-apa. Gini aja, malam Rabu ente sahur di rumah di sini, hari Rabu ente pun buka di sini. Lauk ayam, di mana pilih? Ayam. Pilih mana ente? Dengar, Rabu dengar ya. Rabu lauk ayam di pondok atau Rabu lauk telur di rumah. Udah senang dan libur ya. Ya, karena libur ente balik ke rumah tuh udah nikmat. Makanya hebatnya santri ya, hebatnya santri. Kalau sakit izin. Assalamualaikum mas, salam. Orang tuh datang, ngapa pak anaknya? Demam mas, izin. Oh demam betul, demam panas tuh. Oh iya pak, ada izin tanda tangan. Nyampe kamar, separuh udah demamnya sembuh. Betul lah? Naik motor kena angin, total sembuh lah. Heran, hebat tuh penyakit tuh. Masya Allah ya. Walau gigil kayak apa, ketika sampai rumah separuh udah sembuh. Tak perlu bawa dokter. Sampai nyampe dokter bilang, sakit apa pak anak bapak? Tidak tahu dok, tidak ada katanya. Minta keterangan dokter 3 hari. Bapak diakalkan enggak? Pak bilang pak minta istirahat 3 hari kata. Bapaknya bodoh enggak minta diakalkan anak. Kong kali kong. Nah, itu hebatnya santri. Santri itu biasa kalau udah dengar bel masuk, demam dia. Tapi bel balik sembuh. Bel makan sembuh. Ya, itu kelebihan santri. Ya, kok mas tahu pengalaman? Makanya ente nakal-nakal legil-legil mas paham. Nah, sebagaimana ada ulama mengatakan araqu syarra ala li syarri laki litawajjih.
Aratu syarra, aku tahu kejelekan itu. La li syarri, bukan untuk aku buat jelek, lakin li tawaggi, agar aku bisa menjaga diriku dari perbuatan jelek tersebut. Contoh, Mas kan tak tahu judi slot itu apa, Mas tak tahu pertama. Nanya ke anak-anak, alumni-alumni, kayak apa judi slot? Lihat, dilihat kan. Oh gini nih Mas, bibik, nanti menang. Oh ya tak boleh, haram. Nah, itu namanya bukan kita untuk main judi slot, kita tahu slot. Mengapa? Biar kita tidak kena, anak kita biar selamat. Paham tak maksudnya? Nah, kalau zaman sekarang kan udah canggih, nggak perlu masuk. Kita ingin tahu diskotik, anak ingin tahu diskotik mau masuk loh, kayak apa lihat, mau lihat, nggak perlu sekarang, lihat di HP ya. Ya kalau zaman dulu iya, kalau kita ingin tahu katanya diskotik bercampur laki-laki perempuan, ada mabuk-mabukan, anak ingin tahu loh. Kalau zaman dulu kita ingin tahu ngelihat masuk. Oh kayak gini diskotik, tak boleh, haram. Zaman sekarang tak perlu masuk. Kenapa tak perlu masuk? Di HP udah ada. Kita tinggal lihat diskotik keluar, kan? Nah jadi ayo kita ngamalkan sunnah-sunnah Nabi, terutama hari Jumat. Bukan cuma Jumat, sholat 5 waktu. Ada orang kadang-kadang menghadap Allah, sholat pakai kaos oblong. Menghadap Allah pakai kaos oblong. Sedangkan ente tahu, kalau ente mau pergi ke suatu pejabat, ke istana negara umpamanya, atau ke tempat kantor-kantor, itu biasa ada aturannya. Dilarang pakai kaos oblong yang pertama. Harus pakai baju berkerah. Dilarang pakai celana lepis, harus pakai celana kain. Dilarang pakai sendal, harus pakai sepatu. Menghadap manusia ada aturannya. Gimana ente menghadap Allah? Pakai kaos oblong tak pakai songkok lagi. Udah pakai kaos oblong ada gambar lidah lagi, besar lagi gambar lidah. Ada kadang-kadang gambar tengkorak. Kadang-kadang ada tulisan di belakang saya monyet, kurang ajar dah. Sakit hati di sholat belakang dia. Kan ada biasa baju-baju yang kate-kate. Ya. Makanya disunahkan ente sholat, terutama sholat Jumat juga sholat 5 waktu, disunahkan pakai warna putih. Ngapa? Biar tambah narik kehusyuan. Sedangkan kalau ente tidak pakai warna putih, pakai baju namanya warna-warni, orang sholat di belakang ente, atau ente mau sholat sendiri lihat, cantik warnanya, tapi kok bisa kotak-kotak? Gimana dia tentukan warna dia? Merah, putih. Ada sebutin warnanya lain. Oh palingnya cat tak salah campur kayak dia nih. Kan? Tapi kalau putih aman. Ente putih, apa makmum lain putih, imamnya putih, nikmat sholat. Ya paham. Jadi itu disunnahkan. Islam ya. Waghalabatun naumi, dan ketiduran. Ente ndak sholat Jumat, ndak sholat berjamaah ya, atau ndak sholat, ente ketiduran, ndak apa-apa, ndak dosa. Kayak tadi ente subuh ketiduran umpamanya, ente di rumah ente ketiduran, bangun jam 7 pagi, ndak dosa. Tapi wajib diqadha, wajib diganti. Ada orang tak paham. Ada orang pernah nanya Mas, Ustaz kalau kita ndak sholat subuh, apakah kita gantinya besok subuh? Jadi dikira dia kalau ndak sholat subuh gantinya subuh. Ndak. Ketika ente tak sholat subuh, tadi tak sholat subuh mamanya, ente bangun jam 7. Ketika ente bangun, ente ingat tak sholat subuh, pada waktu itu cepat ente wajib, ndak boleh main HP, ndak boleh apa. Cepat ente wudhu, ganti sholat subuh. Andai kan ente terbangun jam 7, lalu ente ingat, anak ndak sholat subuh, masih santai ente, main game dong. 5 menit, mati bisul khatimah, mati jelek. Ngapa? Ente punya utang, masih santai-santai. Paham? Bukan nunggu sholat, ente utang sholat subuh, nunggu subuh besok, enggak. Secepatnya. Hati-hati. Kata Nabi Muhammad, awwalu ma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamati as-shalah, yang artinya pertama kali yang akan ditanyakan, pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang pekerjaan kita di dunia nanti di akhirat adalah sholat kita yang akan ditanya pertama. Kalau ente rajin sholat, insya Allah sedekah ente, haji, umroh, ya baca Quran, itu semua akan diterima. Tapi kalau ente tak sholat atau sholat belang-belang kambing, tahu sholat belang-belang kambing? Sholat semau gue, tahu tak semau gue? Ketika hati dia tenang sholat, ketika malas tak sholat, itu namanya sholat semau gue. Sholat tenang-tenang, sholat apa belang-belang kambing. Ya kalau dia tak sholat atau sholat belang-belang kambing, walaupun tiap hari ente bersedekah, tiap hari ente baca Al-Quran, setiap tahun pergi naik haji ke Mekah, setiap bulan pergi umroh, tapi ente tak sholat, semua amal ibadahnya oleh Allah ditolak, tidak diterima. Sebab dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, miftahul jannati as-shalah.
Yang artinya kunci surga ialah solat. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita tak punya kuncinya, alias tak pernah ngerjakan solat? Yang solatnya belum tentu masuk surga. Loh, kok bisa? Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Kata Allah, celaka orang yang solat. Kata Allah, orang yang solat masuk neraka. Makanya kita tak boleh sombong-sombong. Mentang-mentang kita rajin solat, rajin tahajud, lalu kita ngomong dalam hati, anak ini pasti masuk surga. Kenapa pula? Karena anak ini rajin sholat 5 waktu. Belum tentu. Allah tadi mengatakan dalam Al-Quran, fawailul musallin, celaka orang yang sholat. Loh, kok bisa orang sholat masuk neraka? Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka orang yang lalai dalam sholatnya. Maksudnya lalai dalam sholat, contoh azan duhur jam 12. Sholat nanti jalan jam 1. Udah nyampe jam 1 nanti jalan jam 2. Nanggung nih sinetron belum selesai. Udah nyampe jam 2 nanti jalan jam setengah 3. Nanggung futsal, main futsal ini nanggung. Ujung-ujungnya dia sholat. Waktu sholat hampir habis, sisa 1 menit 2 menit baru dia sholat. Walaupun dia sholat tetap akan dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena mengundur-undur waktu. Yang kedua, orang sholat tapi masuk neraka siapa? Sholatnya tidak ikhlas. Sholatnya bukan ingin mendapat pahala dan ridho dari Allah, tapi sholat ingin dipuji oleh manusia. Kita ini kan banyak. Kita ini kan sholat ngadap kiblat. Banyak orang termasuk Mas, termasuk ente semua nih sholat ngadap kiblat, tapi bayangannya ada di rumah. Pakai libur sekarang kan? Allahu Akbar. Sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 6 hari lagi balik. Allahu Akbar. Cuma tak ada meriah sih Idul Adha. Sami Allah liman hamidah, tapi tak apa-apa lah. Yang penting libur, daripada tak libur, pondok sebelah tak libur. Kan? Kita ini kan badan kita menghadap kiblat, tapi bayangan kita ada di rumah. Pikiran kita ada di mall. Bagaimana sholat seperti ini oleh Allah akan diterima? Sholatnya bukan ingat Allah, tapi ingat yang lain. Sholatnya tidak ikhlas. Ketika sholat di masjid, dilihat kena orang semasjid, Masya Allah, sholat 2 rakaat setengah jam. Di masjid ada orang lihat, Allahu Akbar. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat setengah jam di masjid. Tapi sholat di rumah, sholat duhur 4 rakaat 1 menit selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Assalamualaikum. Selesai. Kayak kudu loncat-loncat. Wah. Makanya kita jangan sombong walaupun kita sudah ibadah. Makanya banyak baca doa ketika terakhir tasyahud itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Yang artinya wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku ala dinika atas agamamu wa ala taatik dan atas taat kepadamu. Enggak boleh kita sombong. Ya, enggak boleh sombong aku ini pasti masuk surga. Jangan, itu ujub. Enggak boleh juga kita berburu sangka. Ente melihat ada orang, ada preman, bertato, bertindik, narkoba, lalu kita bilang, kau tuh pasti masuk neraka. Tak boleh ngomong gitu. Allah tuh ya muqallibal qulub. Allah maha membolak-balik hati. Bisa jadi oleh Allah dibalik hatinya ustaz, dibalik hatinya jadi penjahat, penjahat dibalik hatinya jadi ustaz. Allah maha kuasa. Ada enggak ustaz oleh Allah dibalik hatinya hingga masuk penjara? Ada enggak? Gara-gara menghamili santrinya? Ada enggak? Ada. Tapi itu hanya oknum. Ada enggak preman bertobat jadi ustaz? Ada. Almarhum Ustaz Jeffrey, ya sampai beliau ceramahnya masih ada di YouTube. Beliau mengatakan saya ini pecandu narkoba, tapi Allah beri hidayah beliau sehingga beliau menjadi ulama, menjadi ustaz terkenal, ngetop, penceramah ngetop, Masya Allah. Jadi gimana kita? Jangan berburu sangka. Banyak baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Islamin. Jadi kalau ente ketiduran tidak sholat tidak apa-apa. Cuma paling gampang bangunkan orang yang tidur betul, gampang tuh. Tidur betul, bangunkan. Gum, bangun, langsung bangun dia. Yang paling payah bangunkan orang yang pura-pura tidur. Itu payah dibangunkan. Gum. Cara lihatnya, lihat mata dia. Kalau orang pura-pura tidur tuh, walaupun jam matanya agak bergerak. Gini kan nanti, gini kan.
Atau ente takut-takut, tak bangun, ada tucuk mati ente, bangun tuh. Ngerti? Nah, kalau ente ketiduran, tak sengaja ketiduran ente bangun, ya enggak dosa, cuma wajib dikodok. Kalau ente